Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan program tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 588 dari Mushaf Al-Quran, yaitu pada surah Al-Mutaffifin ayat 6 sampai ayat terakhir ayat 36 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibina الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, termasuk pada ayat terakhir ini hal thuwiba. Ini boleh dibaca idgham menjadi hathuwiba, maka lamnya lebur menjadi tha. Kemudian juga pada kata tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im, biasanya dibaca ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Khitamuhu boleh dibaca khatamuhu. Fakihin boleh dibaca fakihin, fa-nya panjang. Semuanya adalah qiraah yang mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, pada ayat 7 surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan kalla, sungguh, inna sesungguhnya kitabal fujjari, kitab catatan orang-orang yang pelaku dosa, itu lafi sijjin, sungguh berada di dalam sijjin. Kata-kata kalla sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, Kalau sebelum kala ini ada sesuatu yang diingkari,
maka kalla artinya adalah tidak begitu atau jangan begitu. Tetapi ketika sebelumnya tidak ada sesuatu yang diingkari, maka kalla bermakna haqqan atau sungguh. Nah, di sini maknanya adalah sungguh. Sungguh catatan amalnya orang-orang yang suka berbuat dosa, yaitu orang-orang kafir, itu berada dalam sijin. Nah, sijin ini apa? Banyak tafsiran. Karena banyak tafsiran, kita lihat apa sabda Nabi saja tentang sijin. Ternyata Nabi sudah pernah menjelaskan apa itu sijin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang panjang beliau bicara tentang rohnya orang-orang kafir ketika dicabut oleh para malaikat. Kemudian roh ini dibawa ke langit. Fayustaftahu lahu, lalu dimintakan untuk dibuka di langit pertama itu. Fala yuftah lahu, maka tidak diizinkan. Jadi langit tidak menerima roh orang-orang kafir. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat la tufattahu lahum abwabus sama, atau la tuftahu, ya dua qiraah. Tidak dibukakan bagi orang-orang kafir pintu-pintu langit. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah mengatakan uktubu kitabahu, tulislah catatan dia si kafir ini fi sijin, pada sijin. Di mana itu? Fil ardis sufla, itu adalah pada bumi yang paling rendah. Jadi lapisan terendah dari bumi, lapisan ketujuh paling bawah. Sebagaimana langit ada 7 lapis ke atas, maka bumi juga ada 7 lapis ke bawah. Nah, ini disuruh ditaruh di sijin, yaitu tempat paling rendah di bumi. Fatutrahu ruhuhu torhan, lalu rohnya itu dilempar dengan sebenar-benar pelemparan. Jadi rohnya orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit enggak diterima, dibuang. Tapi jangan mengatakan oh ini berarti roh gentayangan, pocongan itu gara-gara itu. Enggak ada kata-kata pocongan di sini, enggak ada. Ini enggak ada bicara pocongan, ya. Ini hanya bicara tentang roh orang kafir dibuang oleh para malaikat, tidak diterima oleh Allah. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ad-Diya. Maka itulah makna sijin, ya. Jadi sijin itu adalah satu tempat yang kita nggak ngerti. Pokoknya di bawah paling rendah, dan tempatnya sangat sempit, dan tempatnya sangat bawah. Karena sijin itu dari kata-kata sijen. Sijen itu kalau dalam bahasa sehari-hari disebut penjara. Tapi makna asalnya sijen itu adalah sempit. Nah, penjara disebut sijen karena pasti biasanya apa? Sempit. Ya, ada penjara yang longgar, tapi rata-rata penjara adalah sempit. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kepada kamu wahai Nabi Muhammad, ma sijin, apa itu sijin? Ini pertanyaan seperti biasa untuk membesarkan masalah. Nah, maka dimunculkan pertanyaan supaya kita perhatian terhadap jawabannya. Allah mengatakan kitabun, satu kitab marqumun, yang ditulis. Maksudnya kitab ini setelah ditulis sudah selesai. Jadi tidak akan ditambah lagi, tidak akan dikurangi, tidak akan diubah. Dia calon ahli neraka sudah tidak akan berubah. Orang kafir sudah begitu. Makanya Allah mengatakan wailun, kebinasaan yauma idzin, pada hari itu, yaitu di akhirat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu alladzina, orang-orang yang yukadzibuna, mendustakan, biyaumiddin, hari pembalasan. Maka ini ayat bicara tentang orang kafir sama orang munafik. Munafik sama kafir itu sama-sama kafir, sama-sama tidak percaya hari pembalasan. Meskipun orang munafik sholat, tapi hatinya tidak percaya adanya hari pembalasan. Sholatnya hanya pura-pura saja. Kalau orang mukmin tidak begitu, dia yakin ada hari pembalasan. Nah, wailun di sini artinya secara bahasa adalah kebinasaan, halakun. Tetapi ada juga ulama tafsir yang mengatakan wailun itu adalah nama satu lembah dalam neraka, karena memang ada hadisnya. Wailun wadin fi jahannam, wail adalah satu lembah dalam jahannam, yahwi fihil kafir arba'ina kharifa, orang kafir masuk ke dalamnya nyungsep selama 40 tahun, qabla ayyablugha qa'rah, itu pun belum mencapai dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi kata Syekh Albani dhaif. Nah, karena itu, karena hadisnya diperselisihkan oleh para ulama,
Lebih baik kita pakai tafsiran asal. Wailun artinya apa? Binasa. Nah, binasa itu maksudnya gimana? Masuk neraka. Apakah ada di situ ada lembah wail? Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan wa ma yukadzib bihi. Ini boleh dibaca idgham ya. Dan tidaklah mendustakan terhadap hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, yang selalu berbuat dosa. Yang dimaksud di sini orang kafir atau orang munafik tadi. Kalau kita orang muslim ya kita punya dosa, tetapi kita bukan mu'tadin athim. Karena athim itu artinya apa? Selalu berbuat dosa. Kalau athim hanya yang panjang ya, athim, nah itu berdosa. Tapi kalau athim, nah itu selalu dosa. Orang kafir selalu dosa, nggak pernah berpahala. Kalau mereka kafir, mereka berbuat sosial misalnya, membantu orang miskin, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Nggak ada iman. Nah, kalau kita orang beriman ini tidak selalu berdosa. Sekarang ini kita tidak berdosa, kita malah berpahala karena mendengar ayat-ayat Allah dibaca. Tadi kita salat maghrib tidak berdosa, kita berpahala insya Allah kalau kita ikhlas. Nah, maka mu'tadin athim di sini kata Ibnu Katsir adalah mu'tadin melampaui batas dengan perbuatan-perbuatannya, athimin berdosa dengan ucapan-ucapannya. Jadi perbedaannya yang pertama itu adalah perbuatannya melampaui batas, melanggar aturan Allah. Yang kedua dosa ini adalah ucapannya dosa. Kadang bohong, kadang tidak menepati janji, kadang mencemooh orang muslim, kadang mengejek atau menuduh para habaib dan sebagainya. Ini semuanya perkataan-perkataan dosa. Idza tutla, apabila dibacakan alaihi kepadanya si kafir ini ayatuna, ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, qala, dia mengatakan asatiru, dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu. Nah, inilah bukti bahwasanya yang dimaksud di awal-awal tadi itu maksudnya adalah orang-orang kafir. Karena orang kafir itu tidak percaya dengan Quran. Dia anggap Quran itu adalah dongeng orang dahulu yang Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari orang-orang dulu, ya, mendapatkan cerita-cerita dari umat terdahulu. Padahal sama sekali tidak. Quran adalah kalam Allah sebagaimana keyakinan kita umat Islam. Karena itu Allah mengatakan kalla. Nah, kalla di sini artinya tidak sama dengan yang tadi. Di sini kalla artinya tidak seperti itu, karena mereka melakukan perkara yang diingkari di sini ya, yaitu mengucapkan asatirul awwalin. Mereka menuduh Quran sebagai dongeng orang terdahulu. Nah, ini sesuatu yang mungkar. Karena itu dibantah oleh Allah. Kalla, tidak seperti itu ya. Enggak benar perkataan kamu bahwasanya Quran adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Bal, bahkan rana, menutupi ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka, makanu yaksibun, apa yang dulu mereka itu lakukan, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya orang kafir itu sudah tahu bahwasanya Quran itu bukan dongeng orang terdahulu. Orang kafir sudah tahu bahwasanya Quran ini bukan buatan Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau buatan manusia, kalimat-kalimatnya itu nggak bisa ditandingi. Kalau memang ini buatan manusia, pastinya orang-orang kafir yang mereka itu para ahli syair, pastinya mereka akan bisa menandingi ini. Ternyata mereka ditantang oleh Allah, buat 10 surat nggak bisa, buat 1 surat nggak bisa, buat 1 ayat aja juga nggak bisa menandingi Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah yakin sebenarnya, mereka sudah tahu sebenarnya bahwasanya Quran adalah bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tetapi gara-gara hatinya tertutupi oleh dosa sehingga tidak bisa menerima hidayah. Itulah yang dimaksud rona. Tertutupi itu adalah gara-gara hatinya sudah hitam. Karena itu ayat ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi SAW tentang perbuatan dosa. Beliau mengatakan innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan satu aja dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititik pada hatinya 1 titik hitam. Dosa apapun, dosa mata, dosa mulut, dosa hati, itu menyebabkan hatinya jadi hitam titik. Fa in huwa naza'a wastaghfar, kalau dia itu mencabut, maksudnya tidak melanjutkan lagi, dan dia istighfar dan tobat, sukila qalbuh, hatinya jadi bersih lagi.
Wa in ada, tapi kalau dia ulangi lagi, zida fiha, ditambahi lagi titik lagi, hatta ta'lu ala qalbih, sehingga titiknya itu menutupi hatinya. Wa huwa ran, itulah ran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kenapa hatinya tertutupi? Karena tadi ya, perbuatan dosa titik hitam satu, dosa. Nah, setiap hari orang kafir ini kan berdosa terus. Mengejek orang beriman, dosa, ya, mengingkari Al-Qur'an, dosa lagi, menyembah kepada berhala, dosa lagi. Sehingga hatinya tertutup, begitu dikasih hidayah mental. Padahal mereka sudah tahu bahwa Quran bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan kalla, sungguh, innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim, dari pemelihara mereka, yauma idzin, pada hari itu, maksudnya di akhirat, lamahjubun, sungguh mereka terhijab. Terhijab itu maksudnya tertutup, maksudnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir selain dihukum disiksa di neraka, juga dihukum tidak bisa melihat Allah. Nah, orang-orang beriman selain dimasukkan dalam surga, juga dikasih kenikmatan yang lebih besar, yaitu melihat Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan, tidak ada nikmat yang lebih disukai oleh orang-orang beriman melebihi melihat Allah. Padahal di surga itu banyak kenikmatan, Pak. Ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, ada istri, istrinya banyak, cantik-cantik semuanya. Tapi suruh melihat istri sama melihat Allah, pilih mana? Maksudnya lebih indah mana? Mereka itu lebih indah melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Karena itu Imam Syafi'i berdasarkan ayat 15 surah Al-Mutaffifin ini, beliau mengatakan bahwasanya ini dalil orang-orang beriman bisa melihat Allah di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang kafir dihalangi tidak bisa melihat Allah. Nah, kalau itu tingkahnya orang kafir, itu balasan untuk orang kafir, berarti untuk orang beriman adalah apa? Sebaliknya. Karena itu minimal dalam Quran kita temukan 3 dalil bahwasanya orang beriman besok bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya melihat Allah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dalil pertama ayat ini, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Dalil yang kedua, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Kepada pemeliharanya melihat. Jadi saking senangnya melihat Allah itu wajahnya berseri-seri. Ini adalah surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Dalil yang ketiga, nanti di akhir surat ini akan kita lihat bahwasanya Allah mengulangi lagi bahwa orang-orang beriman itu melihat Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma", kemudian, "innahum", sesungguhnya mereka, "lasalu", sungguh akan masuk al-jahim, kepada neraka jahim. Jahim itu sama dengan jahannam. Jadi jahannam, jahim, sakor, ladha, hawiyah, itu semuanya satu, sama, neraka itu. Lah kenapa disebut jahim, kenapa disebut jahannam, disebut sakor, disebut ladha, disebut hawiyah? Itu sifat-sifat nih, Bapak. Sama dengan Al-Quran, disebut Al-Quran, disebut Az-Zikr, disebut apa lagi? Banyak nama-namanya Al-Quran. Tapi maksudnya sama ya, Quran itu. Nah, jahim dari sisi bahasa Arab artinya adalah al-mauqud, yang dinyalakan. Disebut jahim karena memang apinya selalu menyala, nggak pernah padam. Disebut jahannam karena sangat dalam, sebagaimana sudah kita baca hadisnya tadi, 40 tahun masuk ke dalam neraka itu belum sampai dasarnya. Jadi betapa dalamnya neraka, subhanallah wa na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma yuqalu", kemudian dikatakan, "hadzal ladzi", inilah yang, "kuntum", adalah kalian dulu, yaitu di dunia, "bihi", terhadapnya, "tukadzibun", kalian mendustakan. Jadi malaikat mengatakan kepada mereka, ini neraka yang kalian dulu mendustakan, sekarang kalian melihat dengan mata kepala. Bahkan tidak hanya melihat, masuk nyemplung, sudah merasakan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan kepada mereka, apakah ini sihir neraka ini? Karena dulu mereka menganggap bahwa Quran adalah sihir. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Maka oleh malaikat dibalik perkataan mereka, nih neraka yang kalian rasakan sekarang ini sihir apa tenanan ini? Kita lihat ayatnya. Allah mengatakan, afasihrun hadza am antum la tubsirun.
Apakah ini sihir, siksa yang kalian dapatkan ini? Ataukah kalian itu enggak melek? Islauha, masuklah ke dalam neraka, fasbiru aw la tasbiru, sabar atau tidak sabar, sawaun alaikum, sama saja, tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tidak kasih rahmat lagi kepada orang kafir di akhirat. Kalau di dunia Allah masih kasih rahmatnya kepada orang kafir. Buktinya banyak orang kafir sehat, banyak orang kafir tidak kena Covid, banyak orang kafir kaya raya, banyak orang kafir hidupnya nyaman dari sisi dunianya. Nah, itu karena rahmat Allah. Tapi di akhirat sudah nggak ada lagi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, tiada lain kalian dibalas sesuai apa yang kalian amalkan. Ini surah At-Tur ayat 15. Kemudian Allah mengatakan kalla ini artinya adalah pendustaan lagi. Kalla, tidak sekali-kali. Mohon maaf, ini ada pengingkaran enggak? Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Enggak ada. Berarti kalla di sini haqqan. Kalla, sungguh, inna sesungguhnya kitabal abrar, catatannya, kitab catatannya orang-orang yang baik itu lafi illiyin, sungguh berada pada illiyin. Kalau tadi si jin itu di tempat yang paling bawah, maka berarti kira-kira illiyin ini apa? Tempat yang paling atas. Maka illiyin dari kata-kata alin, tinggi. Dan memang sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi. Mari kita lihat hadisnya tadi, karena hadisnya tadi panjang. Nah, di sini Allah bicara tentang rohnya orang beriman. Ketika dibukakan, fayastaftihuna lahu, para malaikat minta supaya dibukakan untuknya, ya, di langit pertama. Fayuftahu lahu, maka langit dibukakan. Fayushayyi'uhu, lalu mengantar si roh ini min kulli samain, dari setiap langit, muqarrabuha, malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah, ilas sama'il lati taliha, sampai ke langit berikutnya, ke langit yang kedua. Nanti di langit yang kedua pintunya dibuka, kemudian diantar oleh para malaikat langit kedua ke langit yang ketiga, terus dan seterusnya. Itu bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, sehingga roh kita disambut oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Hatta yantahiya ila sama'is sabi'ah, sampai menuju ke langit yang ketujuh, paling akhir. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah kitabnya hambaku ini pada illiyin. Nah, berarti illiyin di tempat yang paling tinggi. Wa a'idu abdi ilal ard, kemudian kembalikanlah hambaku ini ke bumi lagi, karena saya ciptakan dari bumi dan saya kembalikan mereka ke bumi, dan nanti akan saya keluarkan dari bumi lagi. Maka rohnya dikembalikan, kemudian dua malaikat datang mendudukkan si mayit muslim ini, kemudian bertanya, ini malaikat mungkar nakir, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Maka di sini Rasulullah sudah menjelaskan apa itu illiyun, yaitu suatu tempat yang tinggi di atas langit yang ketujuh. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya illiyin ini adalah satu tempat pada kakinya singgasana Allah yang kanan. Singgasana Allah, kursinya Allah kan ada kakinya itu, kakinya kursi itu. Maka kaki yang kanan itulah illiyin di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini perlu dalil sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kamu, ma illiyun, apa itu illiyun? Kitabum marqum, satu kitab yang ditulis. Artinya kalau sudah ditulis sudah nggak diubah-ubah lagi, nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak akan diubah-ubah. Dia pasti akan masuk ke dalam surga. Yashhaduhu, menyaksikan kitab tersebut al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yaitu para malaikat-malaikat di sana. Kemudian Allah mengatakan, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik itu, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan yang banyak. Jadi na'im itu bukan kenikmatan, tapi kenikmatan yang banyak. Karena kalau kenikmatan saja ni'mah, ini na'im, ya, kenikmatannya banyak, yaitu dalam surga. Alal araiki, di atas dipan-dipan, yang dzurun, mereka melihat. Nah, di sini melihat apa ini? Kata Ibnu Katsir, melihat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dalil melihat Allah di akhirat kita temukan dalam Quran ada 3. Salah satunya ayat ini. Al-Araik itu adalah dipan-dipan yang disiapkan untuk para pengantin baru biasanya. Orang Arab itu kalau menyiapkan untuk pengantin baru, ini dipan-dipan tapi ditutupi, Pak. Jadi ada dipan, kemudian ada tutupnya. Jadi bukan dipan biasa, tapi dipannya pengantin baru. Artinya ketika Allah menyebutkan alal araik, berarti kita berada di dipan itu tidak sendiri. Ada ceweknya di situ. Termasuk laki-laki yang mati dalam keadaan jomblo, tenang aja. Nanti di akhirat panjenengan alal araik, di atas dipan-dipan tidak sendirian, bersama pasangan-pasangan masing-masing yang turun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'rafu, diketahui, fi wujuhihim, pada wajah mereka, nadratun na'im, bekas-bekas kenikmatan. Orang yang dapat kenikmatan itu kan di wajahnya ada bekas-bekas kenikmatan kan, senyum ya, cerah, wajahnya menggembirakan. Sebaliknya juga begitu, orang-orang kafir yang susah wajahnya pasti buram, wajahnya pasti gelap ya, susah gitu. Allah mengatakan yusqauna, mereka diberi minum mir rahiqin, dari rahik makhtum, yang disegel. Rahik itu apa? Rahik itu adalah nama minuman keras di dalam surga. Jadi orang-orang beriman nanti di surga minum minuman keras gitu. Jangan salah paham gitu. Bukan mabuk di surga, bukan gitu. Minum minuman keras. Minuman keras di surga tidak membuat mabuk, tidak membuat pusing, tidak membuat muntah, tidak membuat kencing. Nah, maka para ulama katakan bedanya minuman keras di dunia dengan di surga 4 ini. Tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing, tidak bikin kencing, tidak bikin muntah. Kalau minuman keras di dunia bisa menyebabkan 4 ini. Makhtum, disegel, artinya disegel ini berarti minuman khusus, sesuatu yang istimewa itu kan biasanya disegel. Tapi kalau tidak istimewa dibiarkan aja. Khatamuhu, tutupnya itu adalah misek, minyak wangi misik. Maksudnya itu adalah akhirnya. Jadi ketika kita minum, minum bagian terakhirnya itu adalah misek, wangi seperti minyak wangi misik. Bukan berarti minuman ini adalah parfum, bukan, tapi maksudnya sangat menyenangkan, sehingga minuman bagian terakhirnya adalah sangat wangi, sangat menyenangkan. Wa fi dzalika, di dalam hal tersebut, falyatanafas, hendaklah berlomba-lomba al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di sini. Bagaimana caranya? Ya beramal soleh. Bagaimana caranya? Datang ke masjid awal. Bagaimana caranya? Lakukan amal soleh dengan semangat, salat tahajud dengan semangat, salat duha dengan semangat, salat sunnah dengan semangat, baca Quran semangat. Apalagi ini sekarang bulan apa ini? Sya'ban. Bulan Sya'ban oleh para ulama disebut Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang membaca Quran. Bahkan sebagian ulama yang punya warung, setiap awal Sya'ban warungnya langsung ditutup, nggak dibuka lagi. Dia mengatakan hadza syahrul qurra, ini bulannya baca Quran. Nah, sehingga warungnya ditutup. Tapi saya tidak menyuruh panjenengan nggih tutup kabeh, mboten apa, malah susah kita yang mau beli makanan nggih. Silahkan buka warungnya tapi sambil baca Quran, sambil menunggu pembeli sambil baca Quran. Allah mengatakan wa mizajuhu, dan campuran minuman keras tadi adalah min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Dijelaskan oleh Allah, yaitu ainan, mata air, yashrabu biha, yang meminumnya al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli jannah itu ada 2 macam. Ada muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ini tingkatannya paling tinggi. Ada juga al-abror, orang-orang yang baik, ini tingkatannya di bawahnya. Bedanya apa? Bedanya kalau al-abror karena tingkatannya di bawah, maka minumannya itu mizajuhu min tasnim. Minumannya dicampuri tasnim. Jadi tidak murni tasnim. Sementara kalau muqarrabun yashrabu biha, dia meminum tasnim itu secara murni, nggak ada campuran. Nah, maka kalau orang-orang abror di gelasnya itu ada campuran tasnimnya, sementara kalau orang-orang muqarrabin full isinya adalah tasnim.
Tasnim itu adalah minuman paling istimewa di surga. Nah, maka di surga juga ada tingkatan-tingkatan, Pak. Semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak kenikmatannya. Semakin cantik istrinya, semakin banyak istrinya. Nah, semakin bawah, semakin sedikit. Tapi tenang, nggak ada jannah yang terocoh atau bocor, nggak ada. Nggak ada jannah yang kasurnya sobek sehingga isinya modal madul, nggak ada. Semua kenikmatan jannah sempurna. Allah mengatakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kanu adalah mereka itu di dunia, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, yadhakun, menertawakan. Nah, inilah tingkahnya orang kafir di dunia, suka mengejek orang beriman, menertawakan orang beriman. Kalau melihat orang beriman berada dalam kesusahan, mereka tertawa senang. Melihat Habib dimasukkan penjara, mereka ketawa terbahak-bahak, senang. Karena musuh mereka sudah hilang, musuh koruptor sudah hilang, senang mereka. Wa idza marru bihim, dan apabila mereka melewati orang-orang beriman, yataghamazun, maka mereka itu saling berisyarat. Maksudnya saling berisyarat antar mereka untuk mengejek, baik itu isyarat dengan mata, baik itu isyarat dengan tangan, pokoknya isyarat-isyarat untuk menunjukkan mengejek. Misalnya ketika orang-orang beriman dilewati oleh orang-orang kafir, maka mereka saling tunjuk, wong elek atau wong sesat begitu. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, keluarganya si orang-orang kafir ini, inqalabu, mereka kembali fakihin, dalam keadaan gembira. Maksudnya apa? Maksudnya kenikmatan dari Allah kepada mereka itu banyak, full. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang yang jabatannya tinggi, mereka orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, sehingga kalau kembali ke rumah melihat kekayaan yang banyak dia senang. Tetapi dengan kenikmatan yang banyak, mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, malah mereka kafir kepada Allah dan mereka mengejek orang-orang beriman. Wa idza, dan apabila ra'auhum, mereka orang kafir melihat mereka orang beriman, qalu, mereka orang kafir mengatakan, inna haula'i, sesungguhnya mereka orang beriman itu ladallun, sungguh orang-orang yang sesat. Jadi orang kafir melihat kita ini sebagai orang-orang sesat. Bahkan sebagian orang kafir mengatakan orang muslim itu terkecoh oleh agama mereka. Bagaimana terkecoh? Kita sudah berusaha kerja keras, setelah dapat duit banyak disuruh keluarkan untuk zakat. Nah, oleh mereka itu dianggap terkecoh oleh agama. Agama kok sukanya nipu gitu. Agama kok suka memeras harta pemeluknya. Kata mereka seperti itu. Maka kita dianggap sesat oleh mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apa kata orang-orang kafir? Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengatakan, gharra haula'i dinuhum. Mereka orang-orang beriman itu sudah ditipu, dikecoh oleh agama mereka. Artinya kalau orang beriman bersungguh-sungguh menegakkan agama, itu dianggap terkecoh, tertipu. Orang beriman melakukan i'dad untuk jihad fisabilillah, dianggap tertipu. Kata mereka, agama kok mengajarkan terorisme. Jihad bukan terorisme. Terorisme itu yang kalian lakukan itu, koruptor dilindungi dan sebagainya, itu terorisme itu membuat teror untuk masyarakat, itu mengurangi kenyamanan masyarakat itu. Allah mengatakan wama ursilu, padahal mereka orang-orang kafir tidak diutus oleh Allah alaihim, kepada mereka orang-orang beriman, hafizin, untuk menjaga. Jadi orang kafir tidak pernah diberi tugas oleh Allah, hai orang-orang kafir, jagalah orang-orang beriman, perbuatan-perbuatan mereka dijaga, kalau mereka melenceng maka luruskan. Enggak pernah disuruh oleh Allah begitu. Tapi mereka sok merasa bahwa mereka adalah penjaga. Mereka mengatakan kami penjaga negara, keamanan negara. Ini orang-orang yang suka nahi mungkar, ini adalah pericuh-pericuh, ini harus dijebloskan penjara. Nah, padahal Allah katakan mereka enggak pernah disuruh oleh Allah untuk menjaga orang-orang beriman. Fal yauma, maka pada hari ini, maksudnya di akhirat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, akan balik menertawakan. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwasanya hari kiamat atau akhirat itu adalah hari keadilan. Apapun yang dilakukan di dunia yang tidak benar akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini berlaku untuk antara orang muslim dengan kafir sebagaimana dalam ayat ini, atau orang muslim dengan muslim juga sama. Ada orang muslim mendolimi kita, maka nanti akan dibalik. Orang yang mendolimi ini nanti akan balik didolimi di akhirat. Atau sebaliknya, kita yang berbuat dolim, kita menuduh sesama muslim padahal dia tidak melakukan sesuatu yang kita tuduhkan, itu nanti di akhirat kita akan bertanggung jawab. Bahkan antara binatang dengan binatang ini akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh betul-betul semua hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha, sampai-sampai dibalaskan untuk untuk kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang bertanduk, tantahuha, yang dia balas menanduknya. Jadi dulu di dunia ditanduk oleh si kambing ini, nah, maka oleh Allah suruh dibalas. Ayam juga begitu, ayam jago dengan ayam jago biasanya kan tengkar nih, rebutan babon tengkar. Nah, nanti yang kalah nanti di akhirat akan dibangkitkan lagi, kemudian akan tengkar lagi, akan menang. Nah, setelah itu akan dijadikan sebagai debu sebagaimana dalam hadis yang lain. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Allah mengatakan alal araiki, di atas dipan-dipan, yang dzurun, mereka melihat. Nah, ini kata Ibnu Katsir maksudnya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih cocok tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud melihat pada ayat 35 ini adalah melihat kepada orang-orang kafir. Jadi sambil di atas dipan tertawa-tawa melihat orang-orang kafir disiksa, Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang kafir nanti akan ditipu oleh Allah. Pintu neraka akan dibuka oleh Allah. Kemudian mereka dipanggil, mari-mari orang-orang kafir yang di neraka, mari-mari keluar. Wah, mereka rame-rame menuju pintu neraka nih, Pak. Begitu sudah sampai dekat ditutup, bleng, maka mereka langsung nangis-nangis di situ. Nah, melihat mereka ditipu oleh Allah begini, orang-orang beriman jadi yadhakun, ya, balik menertawakan. Nah, maka yang turun di sini artinya melihat kepada orang-orang kafir yang dikecoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya, hari akhirat adalah hari keadilan. Karena itu, kalau kita di dunia ini mendapatkan ketidakadilan, tenanglah, sabarlah, karena dunia belum berakhir. Dunia itu nanti akan dilanjutkan dengan akhirat. Kalau kita ingat ini, insya Allah hati kita akan tentram. Kita didolimi seberapapun kedoliman, gak ada masalah. Kenapa? Nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya para ulama, banyak yang mereka itu dituduh, didolimi, mereka diam, tidak membantah. Mereka cukup berdiam diri supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup ayat surat ini dengan perkataan hathuwiba, apakah sudah dibalas al-kuffaru, orang-orang kafir itu, makanu ya'malun, terhadap apa yang dulu mereka lakukan? Ini pertanyaan, nggak perlu dijawab karena sudah terbukti mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka menertawakan orang beriman, di akhirat balik ditertawakan oleh orang-orang beriman. Di dunia mereka mengatakan bahwasanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang terkecoh oleh agamanya, maka di akhirat Allah mengecoh mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dari kekafiran, kesyirikan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.